Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung karena anxiety psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, cepat pulih, cepat membaik, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis teman-teman. Tidak dipungut biaya sama sekali. Kalau channel ini berkembang tentunya akan menjadikan kesemangatan saya selalu membuat konten seputaran asam lambung anxiety psikosomatis disorder. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder. Oke teman-teman semua, saya akan membahas tentang tema. Tapi sebelumnya, saya di sini bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikiater teman-teman. Dan saya akan membahas tentang nafas terasa berat atau sesak nafas setiap hari itu. Jadi bagi teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham, agar mengetahui bagaimana cara mengalihkan, bagaimana cara mengatasi sensasi nafas berat, susah nafas, terus dan itu sangat horor bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder. Jadi teman-teman, ketika nafas tersedak, nafas pendek, nafas terasa berat, itu dikarenakan kalian itu dalam posisi cemas berlebihan. Awalnya itu sensasi sebenarnya mancing teman-teman, pengalaman saya. Sebenarnya sensasi itu hanya sebatas mancing. Nafas terasa berat itu pun sebenarnya nggak berat banget. Nah, kalian terpancing akan sensasi itu. Langsung kalian cemas berlebihan. Aduh, ini gimana ya? Kayak mau wah kayak mau pingsan. Begitu kan teman-teman. Lah maka memicu kecemasan yang berlebihan. Memicu kecemasan yang meningkat. Begitu teman-teman. Lah dari situ terjadilah nafas tersedak. Nafas berat sekali, sesak nafas, bahkan bisa awet begitu ya, satu harian. Rasanya itu kayak berat terus begitu. Pengalaman saya seperti itu. Dan itu bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu horor yang itu sensasi yang paling horor begitu loh. Lah maka kalau kalian nggak mau mengalami nafas pendek, nafas berat, kalian itu ya bersikap masa bodoh, jangan malah dibikin cemas, dibikin takut. Ya akhirnya terjadi itu berat sekali teman-teman, tersedak begitu. Dan itu nggak bahaya teman-teman. Dan itu kalian jangan mengait-ngaitkan dengan penyakit paru-paru, nggak ada hubungannya. Orang normal saja ketika dalam kecemasan, khawatir ya teman-teman, atau punya problem atau mendengarkan sesuatu yang mengagetkan, ketika orang normal dengar orang lain yang mengagetkan, itu ya pastinya akan merasakan berat nafasnya atau sesak, apalagi kalau kaget. Dan itu wajar teman-teman. Itu yang menjadikan nafas berat itu ya karena cemasan itu teman-teman. Orang normal saja juga seperti itu. Memang bagi penderita anxiety itu dipikirnya lebih mengait-ngaitkan penyakit berat, mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis. Padahal itu nggak ada hubungannya. Saya contohkan teman-teman. Orang yang nggak pede berceramah, berpidato, atau mengisi seminar, atau presentasi,
kalau nggak pede dalam hal tersebut, mereka pun ya tentunya akan nafasnya itu nggak teratur, nafasnya itu berat, tersedak. Karena apa? Karena orang itu nggak sedang dalam rileks. Begitu. Seperti orang itu, teman-teman. Cuma perbedaan orang yang nggak pede, karena dia normal, kalau sama kalian, itu perbedaannya kalau kalian itu mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis, dengan penyakit berat. Kalau orang yang nggak pede, presentasi, seminar, pidato, atau ceramah, itu nggak mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis, nggak mengait-ngaitkan dengan penyakit berat. Lah kalian ini yang sehingga memicu banyak sekali sensasi, awal mulanya sesak nafas, berat nafas, akhirnya sensasi yang lain muncul karena kecemasan itu tinggi. Akhirnya keliengan, akhirnya keringet dingin, tremor, down lagi. Coba kalau kalian itu bersikap masa bodoh, berlatih masa bodoh, berlatih bodoh amat, cuekin sensasi itu. Kalian cukup berdiri, ambil air hangat, minum. Relax. Memang ada sedikit kecemasan pengalaman saya, tapi nggak seperti yang di awal begitu loh. Itu makanya ayo bangkit teman-teman. Ayo, kalian harus bersikap masa bodoh. Kuncinya itu di pola pikir kalian, teman-teman. Sensasi itu hanya menuruti pola pikir kalian. Kalau kalian netral, masa bodohin, bodoh amat, cuekin, itu hilang dengan sendirinya. Anggaplah sensasi yang datang itu hanya numpang lewat. Memang ya, penderita anxiety disorder itu dibikin takutnya itu berlebihan. Pengalaman saya seperti itu, ya wajar. Tapi kalau hal itu diturutin, ya lama teman-teman. Ya lama. Kalau kalian hanya menuruti rasa ketakutan, cemas, kekhawatiran, was-was, dan menuruti gundah gulana, menuruti rasa malas-malasan, mengurung diri di dalam rumah, takut mau keluar. Ya, sampai kapan kalian akan seperti itu? Sampai kapan kalian hidup dalam kecemasan, hidup dalam pola pikir anxiety? Kalau kalian hanya seperti itu. Makanya kalian itu harus bangkit teman-teman. Apa yang ditakuti coba dilawan. Coba dilawan. Melatih mental kita yang ngacak-ngacak itu. Mental yang lemah itu kan harus melawan. Dobrak mental acak-acak itu. Mental yang lemah itu. Pola pikir yang salah itu. Itu hanya permainan anxiety teman-teman. Itu hanya permainan anxiety. Jangan menuruti rasa takut. Dengar ambulan takut. Dengar burung di malam hari. Kalau orang dulu mengatakan bahwa ada orang yang mau meninggal. Dengar orang sakit takut. Dengar orang meninggal takut. Dan ujung-ujungnya kalian takut pingsan dan takut M. Padahal itu teman-teman, kalau kita mau mempelajari, lihat faktanya, ambulan itu ya memang identik bunyinya wiu 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 gitu teman-teman. Kalau di malam hari dengar burung, kita lihat faktanya. Nyatanya burung banyak yang bunyi di malam hari. Itu pun, itu ya memang identik burung. Burung ya terserah mau bunyi siang hari atau malam hari. Dan itu nggak ada itu teman-teman. Semua itu telah ditentukan Allah. Udah, jangan mikir yang negatif. Berlatihlah masa bodoh, jangan mengait-ngaitkan. Kita lihat faktanya ketika bulan lewat kita dengar. Apakah kalian itu di bawah ambulan? Apakah ambulan itu berakot kalian? Apakah ambulan itu makan kalian? Kan tidak. Memang penderitaan seperti itu kayak gitu. Pengalaman saya memang seperti itu. Terus dengar orang sakit takut. Ketika orang sakit, kebetulan penyakitnya itu penyakit dalam.
Penderitaan anxiety pasti, aduh, jangan-jangan aku seperti dia, sakit ini. Itu terlalu mendiagnosa, terlalu mengancam diri sendiri. Itu harus belajar hilangkan pikiran itu, teman-teman. Hilangkan. Jangan mengait-ngaitkan penyakitnya orang dikaitkan dengan kalian. Itu nggak ada hubungannya. Kalian itu hanya di gangguan mental sama pola pikir. Sensasi muncul disebabkan pola pikir yang terlalu over, kemana-mana, ngacau. Mental kalian ecek-ecek. Tunggu orang meninggal takut banget kan, teman-teman. Saya ngalami. Langsung keringat dingin. Wah, keringat dingin. Biar-biaran, les-lesan. Merinding sini, gitu kan, teman-teman. Itu. Kita ada faktanya. Dan seandainya ada kabar duka pun, kalian kan mentalnya kan yang kalah. Apa kalian pingsan? Apa kalian begitu mendengar kabar duka? Kan enggak. Mental kalian yang ngecek-ngecek, teman-teman. Maka ayolah bangkit, lakukan metode-metodenya. Menjaga pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya. Begitu. Jangan merasakan sensasi. Baik sensasi keliengan, biar-biaran, les-lesan, tremos, kebas, telinga denging, mata buram, leher menegang, dada sakit, ulu hati mengganjal, kerongkongan mengganjal, dada di sisi kiri dan kanan sakit, perut sakit kanan kiri, makan nggak nyaman, nggak makan nggak nyaman, begah, gampang ngos-ngosan, gampang capek, nafas pendek, nafas berat, jantung berdebar-debar, nembus sampai ke pinggang sakit, keringet dingin, les-lesan, keringetan di area tangan. Saya pernah mengalami itu, teman-teman. Dan itu tidak berbahaya. Saya ada pengalaman periksa, ujung-ujungnya apa, teman-teman? Saya dirujuk ke psikiater hanya di gangguan pola pikir sama mental. Kalian pun pasti karena gangguan mental sama pola pikir. Pola pikir kalian, mental kalian yang lemah, pola pikir kalian yang terlalu over, yang terlalu kemana-mana, ngacau, selalu berpikir negatif. Kalian mau periksa sampai 1000 dokter, mau beli obat menyembuhkan ketakutan, kecemasan, itu nggak ada obatnya, teman-teman. Nggak ada obatnya. Obatnya melawan mental ecek-ecek dan lemah itu di diri kalian, teman-teman. Mengatur pola pikir agar tidak selalu negatif, agar pola pikir menjadi berpikir positif, itu di kalian sendiri. Memang perlu dukungan, lingkungan, keluarga. Maka ketika kalian susah untuk selalu berpikir positif, kalian harus bergaul dengan orang-orang yang positif. Keluarga yang positif, lingkungan yang positif, melakukan yang positif yang menyenangkan. Karena penderita anxiety disorder itu mau susah, mau senang, itu susah. Hanya menuruti rasa susah, gundah gulana, kekhawatiran, was-was sama takut. Solusinya kalian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Karena kalian mau senang itu susah, mau bahagia susah, mau tenang pun susah. Terus setelah jalan-jalan pagi, berjemur untuk mengembalikan hormon-hormon. Setelah itu kalian jangan mengurung diri. Ya isilah dengan kegiatan. Mau main ke rumah tetangga kek, mau kemana kek, silaturahmi kek. Intinya jangan mengurung diri, apalagi mengurung diri di dalam kamar. Sudah, kalian harus bangkit, lakukan aktivitas yang menyenangkan, sibukkan. Nah, kalian dikala tidak ada sensasi fisik, ataupun sensasi kecemasan, ketakutan, was-was, gundah gulana, kalian dikala nggak ada sensasi itu, kalian berusahakan keluar rumah. Diusahakan keluar rumah, cari aktivitas yang menyenangkan, mau main ke rumah tetangga kek, ke rumah temen kek, main apa kek, main game kek. Bagi yang muda, kalau yang tua nongkrong kek sama bapak-bapak yang lain, main jalan-jalan.
Kalau nggak ada sensasi, kalian tetap mengurung diri di dalam rumah, itu akan memicu, itu akan memancing sensasi. Karena penderitaan Seti itu aneh, pengalaman saya. Saya pun dulu aneh. Dikala ada sensasi, kepenginnya cepat hilang. Nggak ada sensasi, ditanyain. Ketumben ya nggak ada sensasi. Nggak ditanyain kadang, mungkin nanti aman nggak ya? Nanti sensasinya aman nggak ya? Nanti sensasinya datang nggak ya? Wah, biasanya saya kalau jam segini sensasinya menghampiri. Wah, biasanya nanti sore ini, kalau sore itu biasanya saya itu tremor, keringet dingin, les-lesan, piar-piaran. Itu yang dialami saya teman-teman dulu. Lah, penderita asam lambung gerdang sensitif psikosomatis disorder pasti juga begitu. Maka rubahlah mindset kalian. Saya pun menyadari hal itu salah, teman-teman. Kalian harus berpikir positif. Wah, saya yakin kalau nanti sore itu aman. Wah, saya yakin jam segini nggak ada sensasi. Atau kalau enggak ya udahlah. Jangan mikir sensasi terus. Itu. Ayolah kalian bangkit, teman-teman. Kalian bangkit. Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman? Yang nggak selalu apa-apa mikir, nggak selalu apa-apa was-was, nggak selalu khawatir. Itu. Mau pergi nggak mikir, berani keluar sendiri, baik keluar malam ataupun keluar siang, nggak terlalu banyak mikir lah. Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman? Sekarang apa-apa dipikir, mau ngaca pun mikir, aduh kok wajah saya kok makin kurus, aduh jangan-jangan saya ini penyakit berat, jangan-jangan saya mau itu terus. Jangan pikiran itu terus, teman-teman. Jangan dipikir terus begitu loh. Terus lihat tangan, aduh tangan menguning, aduh jangan-jangan. Terus bebek turun, berat badan turun, pikir lagi, aduh kok saya turunnya 10 kilo, gimana nih ya? Nggak apa-apa, teman-teman. Kalian makan aja deh. Makan, kalian itu bebek turun, pucat, karena kalian itu pikirannya over. Pikirannya jalan terus 24 jam, gak ada hentinya. Juga kalian sering memantang makanan, maka mulai sekarang makan aja, teman-teman. Kalau makan jangan was-was, jangan mikir yang enggak, jangan mikir yang negatif. Udah makan aja. Jangan memantang makanan. Mau makan ini dikhawatiri, mau makan ini takut, makan ini takut, nanti asam lambungnya naik. Terlalu banyak mikir-mikir. Makanya teman-teman, ayo jangan memantang makanan, kalian bangkit, apa saja makan, asal kalian kalau makan nggak was-was. Kalau mau makan jangan was-was, jangan mikir yang negatif. Itu aman. Kenapa ketika makan, setiap makan, setelah itu sensasi datang, les-lesan, mual, perut nggak nyaman, pengalaman saya. Karena mau makan saja itu udah mikir-mikir, mikir yang negatif, was-was terlebih dahulu, teman-teman. Kalau sudah was-was, ya sudah, jangan dimakan. Nah, kuncinya ya udah jangan was-was, teman-teman, makan aja. Kalau kalian mikir menuruti rasa was-was, khawatir, takut, nanti asam lambungnya naik, nanti sensasi muncul, ya kalian sering memantang makanan. Kalian sering memantang makanan, kalian sering menghindari makanan-makanan yang banyak nutrisinya. Sehingga BB turun. Kalau kalian nggak memantang makanan, BB akan tetap nggak terlalu turun drastis sampai 10 kilo. Dan itu pun aman, teman-teman. Jadi pikirlah, cukup makan saja, menjaga 3P, pola makannya dijaga, makan apa adanya. Makanan saja, jangan dipikir was-was, jangan nuruti rasa takut. Terus ketika makan jangan dalam keadaan was-was, jangan keadaan takut, jangan keadaan marah. Enjoy. Jangan menonton video yang menegangkan. Jangan menonton video yang unfaidah, yang mengotor-ngotori otak kalian, karena kalian itu lagi kotor otaknya. Penderitaan set itu lagi pikirannya itu susah diajak positif. Maka jangan menonton video-video yang unfaidah. Juga pola hidupnya dijaga, jangan begadang. Tidur dalam satu malam itu 8 hari. 8 jam. Dalam satu malam itu 8 jam. Setelah itu juga mau menjaga pola pikirnya, jangan dikait-kaitkan sensasi yang datang, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Begitu. Kalau kalian dalam posisi netral, kembali ke tema, tentunya bega itu nggak awet. Sesak nafas, berat nafas itu nggak awet. Adanya orang yang sesak nafas karena cemas berlebihan.
cemas yang terlalu tinggi. Terus kalian ketika itu menghampiri lagi sensasi itu, kalian berusaha senam nafas, tarik nafas melalui hidung. Sering itu teman-teman, berulang-ulang, nanti akan netral. Menetralkan pola pikir. Ketika pikiran sudah netral, maka nafas pun netral. Juga kalian perbanyak olahraga, sering meditasi, mendengarkan musik relaksasi, afirmasi, ya perbanyaklah zikir. Pengalaman saya teman-teman, mau tidur itu teman-teman, jangan menuruti rasa takut, gundah gulana. Kalian kalau menuruti rasa takut terus menerus, susah teman-teman, susah untuk sembuh, susah untuk membaik, itu lama. Kalian mau beli obat, saya ulangi lagi, sampai kemanapun, bahkan 1000 dokter, itu nggak ada obat yang menyediakan penyembuhan mental sama penyembuhan pola pikir. Kalian sendiri teman-teman, kalau ada, pastinya penderita anxiety, beli deh obat itu. Berapapun harganya, pasti beli. Itu. Kalau seandainya ada obat penyembuhan mental sama pola pikir, pasti beli. Pasti beli teman-teman. Dan nyatanya nggak ada. Obatnya itu di pola pikir kalian, dan obat mental itu di diri kalian. Mau melawan mental acak-acak atau enggak? Agar kalian memiliki mental yang kuat. Lawan. Ketakutan-ketakutan, catat, kalian lawan. Coba latih. Ketika keringat dingin, lawan aja. Pengalaman saya lawan. Dan saya melihat faktanya, nyatanya nggak pingsan. Hanya serasa mau pingsan. Serasa mau pingsan teman-teman. Keliengan, tremor, keringat dingin. Ini ya menegang leher teman-teman. Sama merinding itu kayak melihat hantu itu teman-teman. Itu. Dan nyatanya pengalaman saya waktu itu teman-teman, ya nggak pingsan. Serasa mau pingsan. Jangan menuruti serasa-serasa kemudian kalian takut. Kalau kalian menuruti rasa takut, anxiety itu menang. Itu permainan anxiety. Kalian harus melawan. Kalian harus berusaha keluar dari lingkaran anxiety itu, lingkaran setan itu. Makanya teman-teman, ayolah bangkit. Saya kepengen kalian sembuh. Saya kepengen kalian itu bangkit. Saya kepengen kalian itu seperti sedia kala bisa senang, bisa bahagia, dan bisa tenang. Kalian sayangkan kali dengan orang-orang yang terdekat kalian. Kalian kepengen menyenangkan orang terdekat, keluarga, serta lingkungan. Kalian sendiri belum bisa menyenangkan sendiri, bagaimana kalian mau menyenangkan keluarga, pasangan, anak, atau lingkungan? Maka ayolah kalian bangkit, lakukan aktivitas yang menyenangkan, jaga 3P-nya, juga mau menjaga metode-metodenya. Kalian pasti bisa teman-teman. Kalian pasti bisa dan kalian pasti sembuh. Terapkan dalam pola pikir kalian, kalian pasti akan sembuh. Dan lakukan diri kalian layaknya orang normal, dan kalian itu normal. Dan apapun sensasinya teman-teman, itu tidak berbahaya. Jangan mendiagnosa diri kalian sendiri. Dan kalian itu bukan dokter, jangan mendiagnosa sensasi yang menghampiri itu seperti penyakit berat atau penyakit kronis. Kalian itu bukan dokter teman-teman. Ketika kalian sudah pernah periksa, didiagnosa oleh dokter, hanya di gangguan asam lambung, ya sudah. Hanya di gangguan asam lambung, ya sudah. Jangan dipikir berlebih, jangan mendiagnosa. Itu nggak ada hubungannya teman-teman. Kalian harus berpikir positif, kalian harus bersikap masa bodoh akan sensasi. Jangan mengait-ngaitkan, terus jangan mengurung diri. Kalian harus bangkit. Yakin bahwa itu pasti sembuh teman-teman. Bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder pasti sembuh. Jangan mengait-ngaitkan sensasi, dan kalian katakan pada diri kalian sendiri, katakan pada pola pikir dan hati kalian bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian, bisa memotivasi kalian semua, bisa menemani teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Banyak salahnya dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.